menoreh prestasi di ajang nasional. Nah, pada saat tahun 2020, Duta Bahasa Provinsi Banten berhasil menoreh juara, yaitu terbaik 3 Duta Bahasa Nasional. Luar biasa. Dan tahun 2021, Duta Bahasa Provinsi Banten berhasil menoreh juara, yaitu terbaik 2 Duta Bahasa ada peningkatan Nasional, peningkatan tiap tahunnya, alhamdulillah. Dan kami harap sih ya di tahun ini bagi calon yang ingin ikut Duta Bahasa nih bisa nih gitu ya menorehkan prestasi di ajang nasionalnya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Berbicara mengenai Indonesia, Indonesia adalah bangsa yang besar karena di dalamnya terdapat suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Namun kita patut berbangga karena kita disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Zidan Febriansyah dari Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020 yang akan mensosialisasikan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2022. Assalamualaikum Kak Febriansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Wendy. Ya, saya manggilnya kakak apa AA atau akang gimana nih? Kalau di Duta Bahasa sih sebenarnya Akang dan Teteh. Tapi terserah sih mau kakak atau akang, terserah, nggak apa-apa. Kakak aja lah ya. Kakak aja kali ya. Ya Kak Zidan, panggilnya Kak Zidan aja ya. Betul. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Baik. Untuk kesibukan sendiri sekarang Kak Zidan lagi sibuk apa nih? Iya, untuk kesibukan saat ini sebenarnya ini di bulan Ramadan ya Kak. Iya, bulan Ramadan. Nah, di sini saya sih sebagai relawan nih sebenarnya, sebagai relawan dari fundraising Basnas di Basnas Provinsi Banten. Tapi di sela-sela kesibukan itu saya pun menjadi bagian dari Ikatan Alumni Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2022 gitu. Di bagian kepengurusan itu saya masuknya di bagian media dan publikasi. Betul. Kak, saya ini kan masih awam banget sama Duta Bahasa itu ya. Saya ingin tahu dong sebenarnya Duta Bahasa itu apa sih Kak? Iya baik. Sebenarnya jika kita membahas mengenai Duta Bahasa, mungkin di sini banyak dari teman-teman ya yang ada di Provinsi Banten ini kayak bertanya-tanya, apa sih Duta Bahasa itu? Bukan kayak gitu? Nah, jadi Duta Bahasa sendiri merupakan sebuah representatif Kak. Merupakan sebuah representatif dari perpanjangan tangan dari kantor bahasa, yang dimana kita tugasnya untuk bisa menyosialisasikan Trigarta Bangun Bahasa. Apa sih Trigarta Bangun Bahasa itu? Yaitu yang pertama adalah mengutamakan bahasa Indonesia, yang kedua adalah melestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga adalah menguasai bahasa asing. Itu arti dari Trigarta Bangun Bahasa. Jadi tugas pokok yang paling utama adalah kita menyosialisasikan kepada masyarakat yang ada di provinsi kita untuk bisa menguasai tadi bahasa asing, terus juga mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah di ruang publik tentunya Kak. Gitu. Itu ya. Nah terus Kak, sebenarnya Duta Bahasa ini, pemilihan Duta Bahasa ini diadakan berapa tahun sekali? Untuk pemilihan sendiri ini 1 tahun sekali Kak. 1 tahun sekali. Betul. Nah kemarin itu kan sempat pandemi tuh. Nah itu gimana tuh Kak cara penyelenggaraannya tuh? Jadi untuk sebenarnya pandemi ini mulai dari tahun 2020 ya. 2020 pas awal apa akhir sih Kak? Awal ya. Iya. Nah, di situ saya pun kebagian nih pas saat seleksi ya. Itu awal-awal sih itu masih belum pandemi. Tapi ketika menuju karantina Duta Bahasa itu kita mulai pandemi. Dan di sini dari kantor bahasa sendiri ya Kak, ini kita berupaya untuk menerapkan menyelenggarakannya secara offline ya atau luring. Tapi di sini dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita tetap melakukan secara luring gitu Kak. Iya. Situ ya. Nah terus kalau misalkan kegiatan yang biasa dilakukan selama kemarin itu Kakak itu ngapain aja Kak? Selama pandemi itu khususnya kan ada karantina segala macam kan ya. Nah itu gimana tuh? Apa aja kegiatannya? Baik. Jadi ini berbicara mengenai tahapan ya, tahapan seleksinya. Oh ya baik. Jadi saat itu untuk tahapan-tahapannya ya ngapain aja sih? Jadi pada saat itu saya yang pertama adalah tahap pemberkasan tentunya kan, pemberkasan. Terus setelah pemberkasan baru di situ ada pengumuman tahap 60 besar. Nah setelah pengumuman tahap 60 besar di situ kita ada yang namanya tantangan.
atau dalam bahasa Inggrisnya challenge. Nah, di sini tantangannya adalah membuat video kebahasaan. Nah, di situ kita membuat video tantangan tersebut di 60 besar itu. Nah, kemudian nanti diseleksi oleh kantor bahasa sendiri. Nah, kemudian setelah itu diseleksi lagi ke dalam 40 besar. Ke dalam 40 besar. Setelah tahap 40 besar selesai, itu barulah kita diadakan karantina. Jadi kita mengambil 40 besar. 40 besar untuk ikut karantina. Itu udah masuk semifinal finalis atau masih ada seleksi lagi tuh? Iya, itu sudah termasuk finalis. Udah masuk finalis. Jadi Duta Bahasa ini banyak banget nih. Jadi bagi teman-teman yang ikut Duta Bahasa kesempatannya banyak nih gitu kan ya. 40 finalis yang diambil, Kak. 40 finalis dari, kalau Kakak itu ada berapa peserta? Waktu itu tahun kemarin kurang lebih 250. Tahun 2020 bukan kemarin, maaf. 2020 250. Tentunya tiap tahun meningkat. Ya, betul. Dan diambil 40 terbaik. Itu 20 putra, 20 putri apa? Betul, 20 putra dan juga 20 putri begitu. Dan ini pas saat waktu saya ya, sekedar cerita, setelah diambil 40 besar, nah di situ kita diadakan karantina nih, Kak. Nah, karantina itu kita bukan sembarang karantina ya, tapi tentunya di dalam karantina ini kita diberikan ilmu-ilmu, tentunya edukasi mengenai kebahasaan, edukasi mengenai kepenulisan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebelum kita masuk di tahap karantina ini, kita saat itu kan masih pandemi ya. Kita diadakan swab test. Oh, ada swabnya juga. Tapi itu pribadi sih, Kak. Jadi sebagai persyaratan untuk menuju karantina itu kita diadakan swab test gitu sebagai ya ibaratnya syarat lah gitu ya supaya bisa mengikuti karantina tersebut. Nah, jadi setelah swab test selesai barulah kita boleh karantina, dan di karantina pun kita di dalamnya itu dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku gitu, Kak. Nah, Kak, ini kan kemarin kan Kakak kan termasuk juga sebagai Ikatan Duta Bahasa. Betul. Ya. Itu biasanya kegiatannya ngapain aja nih, Kak? Iya. Jadi kegiatan dari Ikatan Alumni Duta Bahasa atau IKADUBAS itu kita ada yang namanya proker tentunya, program kerja ya. Nah, jadi salah satu kegiatan yang ada di IKADUBAS itu kita menyosialisasikan Trigarta Bangun Bahasa itu dengan contohnya ada yang namanya Jaga Bahasa, program Jaga Bahasa. Jadi yang dimaksud dengan program Jaga Bahasa ini, kita sebagai Duta Bahasa ya memiliki peranan yaitu menyosialisasikan Trigarta Bangun Bahasa ini di ruang publik. Contohnya kita ke mall nih, Kak, ya, ke pusat perbelanjaan. Nah, di pusat perbelanjaan ini kita melihat tulisan-tulisan yang memang tidak sesuai dengan kaidah atau ada yang namanya campur kode. Biasanya kan ada di perbelanjaan ini yang menempatkan itu yang di atas itu bahasa Inggris baru bahasa Indonesia. Itu sebenarnya salah. Seharusnya yang ditempatkan di paling atas itu adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang di bawah itu barulah bahasa Inggris ataupun bahasa asing yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi kita tugasnya di Jaga Bahasa ini memeriksa nih, memonitoring ibaratnya, dan ketika ada kesalahan kita baru melaporkan kepada kantor bahasa untuk ditindaklanjuti. Nah, gitu, Kak. Tapi pernah nggak, Kak, kejadian itu, Kak? Pernah. Itu waktu itu saya pernah ikut sih Jaga Bahasa ini di sekolah. Di sekolah. Kan di sekolah-sekolah tuh biasanya di sekolah-sekolah modern seperti sekolah Islam misalnya, SDIT atau sebagainya, itu biasanya kan ada tulisan bahasa asing nih. Bahasa asing yang di atas tapi bahasa Indonesia yang di bawah. Nah, itu harus kita ubah nih, Kak, sesuai dengan ketentuan. Itu bahasa Indonesia di atas dan bahasa asing atau bahasa Inggris itu di bawah penempatannya gitu. Ya, soalnya saya juga masih awam banget gitu sama bahasa-bahasa Indonesia yang baku ya khususnya gitu kan. Nah, Kak, nih ya, dengar ini Kak ya, kalau salah koreksi. Bener nggak sih ajang pemilihan duta ini salah satu ajang yang sangat sangat diminati dan sangat bergengsi, bener nggak, Kak? Betul banget sih, Kak. Apalagi Duta Bahasa Provinsi Banten ini kita seleksi di provinsi nih, tapi ada penyelenggaraan di tahap nasional, Kak. Jadi jika kita menang di provinsi, maka kita akan dibawa ke nasional untuk pemilihan Duta Bahasa Nasional seperti itu. Dan alhamdulillah sih, Kak, pada tahun 2020 sampai dengan 2021 ini Duta Bahasa Provinsi Banten menoreh prestasi di ajang nasional. Nah, pada saat tahun 2020 Duta Bahasa Provinsi Banten berhasil menoreh
juara, yaitu terbaik 3 duta bahasa nasional. Luar biasa. Dan tahun 2021 Duta Bahasa Provinsi Banten berhasil menoreh juara, yaitu terbaik 2 duta bahasa ada peningkatan nasional, peningkatan tiap tahunnya alhamdulillah. Dan kami harap sih ya di tahun ini bagi calon yang ingin ikut duta bahasa nih bisa nih gitu ya menorehkan prestasi di ajang nasionalnya, bisa menempatkan terbaik 1 duta bahasa nasional. Baru mau bilang itu. Kita pasti berharap Kak ya. Berharap sekali itu. Betul. Nah, karena setiap tahun ini ada peningkatan nih. Kita berdoa aja tahun 2022 ini juara 1 lah. Amin. Nah, Kak, apa aja sih Kak sebenarnya yang harus disiapkan nih bagi peserta-peserta nanti yang ingin ikut nih di ajang pemilihan duta bahasa itu apa aja? Baik, di sini sebenarnya ada kriterianya sendiri ya, kriteria pendaftaran peserta duta bahasa Provinsi Banten tahun 2022. Ini sebelumnya mohon maaf ya Kak, saya izin baca takut ada yang terlewat dan nanti teman-teman sendiri nanti bingung kalau terlewat ya. Jadi untuk kriteria sendirinya itu yang pertama warga negara Indonesia tentunya. Ya, yang kedua yaitu berdomisili di wilayah Provinsi Banten. Terus ada pertanyaan nih, Kak, bagaimana sih Kak kalau kita tidak berdomisili di Provinsi Banten tetapi kita berkuliah di Provinsi Banten? Contohnya kayak kita kuliah di UIN, di Untirta, tapi rumah kita di Tangerang, rumah kita di Jakarta. Di luar Provinsi Banten. Di luar Provinsi Banten itu bagaimana? Itu boleh. Boleh mengikuti seleksi duta bahasa Provinsi Banten asalkan dengan menunjukkan KTM. Kartu tanda mahasiswa. Tapi ada pertanyaan lagi, bagaimana sih Kak kalau kita tidak memiliki KTM? Nah, itu bisa menggunakan surat keterangan aktif kuliah, gitu. Terus juga ada pertanyaan lagi, bagaimana sih Kak kalau kita berdomisili di Banten, tetapi saat ini kita sedang berkuliah di luar, di luar Provinsi Banten, itu tetap boleh Kak. Yang terpenting si yang pesertanya ini masih berdomisili di wilayah Provinsi Banten gitu. Jadi ada kesempatan gitu ya bagi yang kuliah di luar untuk bisa ikut duta bahasa karena dia berdomisili di Provinsi Banten seperti itu Kak. Kemudian kita lanjut kriterianya ya. Yang ketiga itu tentunya berusia 18 sampai dengan 25 tahun. 18. Ini sudah mutlak ya Kak. Di nasional juga harus 18 sampai dengan 25 tahun seperti itu. Itu nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih, betul. Kemudian yang keempat, berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat. Itu boleh teman-teman bagi yang SMA yang masih sekolah tapi usianya sudah 18 tahun, itu boleh mengikuti ajang duta bahasa. Kemudian selanjutnya adalah belum menikah. Nah, kenapa sih belum menikah? Kenapa tuh? Kalau misalkan sudah menikah pasti kita fokusnya ngurusin rumah tangga dong ya. Tidak bisa fokus di Ikadubas nantinya gitu kan. Betul. Kemudian lanjut, yang keenam adalah cakap berbahasa Indonesia, kemudian menguasai salah satu bahasa daerah di Provinsi Banten, serta minimal 1 bahasa asing. Nah, minimal 1 bahasa asing. Jadi menguasai salah satu bahasa daerah di Provinsi Banten. Kenapa sih salah satu? Karena di Provinsi Banten ini ada 5 bahasa nih Kak. Ada 5 bahasa daerah. Coba ditebak nih. Yang saya tahu kan cuma ada 2. Apa aja? Yang saya tahu bahasa Sunda. Itu udah pasti. Sama istilahnya tuh Jawa Serang, Jawa Serang. Nah itu 3-nya nih apa? Saya baru tahu nih Kak. Oke, di sini kita saling sharing aja nih ya. Jadi bahasa di Provinsi Banten ini ada 5 nih Kak. Yang pertama ada Jawa Banten, ya yang tadi sudah disebutkan Jawa Serang. Ya, terus yang kedua ada bahasa Sunda, betul. Yang ketiga ini ada bahasa Lampung Cikoneng. Itu ada wilayah yang ada di Anyer. Di situ ada daerah namanya Lampung Cikoneng. Jadi di situ bahasanya bahasa Lampung, percampuran bahasa Lampung dan juga bahasa Jawa Banten. Disebut dengan bahasa Lampung Cikoneng. Kemudian yang keempat, maaf udah ketiga lagi nih. Yang keempat itu ada bahasa Cina Benteng. Cina Benteng itu yang ada di mana tuh? Ini biasanya Cina Benteng ini sama ada kayak suatu daerah yang ada di Tangerang. Nah, di situ bahasanya kayak bahasa Tionghoa gitu, bahasa Cina Benteng, betul. Dan yang kelima yang terakhir ada bahasa Melayu Betawi. Ada Betawinya juga di sini. Ada dong. Soalnya di Tangerang Selatan itu masih Provinsi Banten kan? Iya. Dan di situ bahasanya masih bahasa Betawi, menggunakan bahasa Betawi. Terkadang bahasa Melayu Betawi ini
percampuran antara bahasa Jawa juga dan juga bahasa Betawi. Jadi kan benar-benar. kayak ada kagak ora gitu ya. Bisa gitu bila orang Tangerang yang ngomong Betawi kadang ngomong ora juga gitu. Enggak gitu kan gitu. Ya Jadi karena Betawi kan juga termasuk Jakarta, mungkin batasan sama Jakarta juga itu mungkin ya. Ya. gitu. Jadi ada Melayu Betawi. Kemudian itu 5 bahasa ya. Teman-teman bisa pilih salah satu yang memang teman-teman ini menguasai bahasa tersebut ya. Nah, kalau kakak sendiri waktu itu menggunakan bahasa yang Bahasa mana? Jawa Banten. Jawa Banten. Iya, Jawa. Iya, saya alhamdulillah sih bisa Jawa kasar, bisa bebasan juga Bahasan gitu. juga. Iya. Iya, alhamdulillah. Kita lanjut nih. Ya, lanjut. Oke, setelah itu yang ketujuh adalah tentunya teman-teman harus memiliki sehat jasmani dan juga rohani tentunya. Dan yang ke-8 berkarakter, terus berkepribadian baik dan berpenampilan menarik tentunya. Kita sebagai ibaratnya perpanjangan tangan dari kantor bahasa, ya tentunya kita harus bisa berpenampilan yang baik tentunya di hadapan umum ya. Kita lanjut. Yang ke-9 adalah memiliki wawasan mengenai sastra dan budaya dan Indonesia. Kemudian yang ke-10 adalah memiliki keterampilan seni ataupun sastra. Nah, itu mungkin kriteria dari peserta Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2022. Kemudian di sini selain kriteria nih Kak, ya pastinya ada persyaratan dong, Ya, persyaratan administrasi tentunya ya yang harus teman-teman semua penuhi ketika mendaftar menjadi Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2022. Yaitu tentunya teman-teman harus dapat mengisi formulir pendaftaran pada tautan. Teman-teman mungkin nanti bisa cek kanal Instagram Duta Bahasa @dubas_Banten. Di situ sudah ada link atau pranala yang sudah dicantumkan di bio Instagram. Kemudian berkas yang perlu dilampirkan nih Kak. Di sini ada yang pertama itu portofolio. Nah, terkadang di sini ada pertanyaan juga nih Kak. Ada pertanyaan di sini, Kak, apa sih bedanya portofolio dengan CV? Apa nah, bedanya, Kak? Di sini kalau portofolio itu berupa seperti ada data diri teman-teman, kemudian ada berupa dokumentasi prestasi yang pernah teman-teman capai gitu. Apapun itu ya. Apapun itu. Jadi kalau kurikulum vitae kan hanya data diri saja, tidak berupa dokumentasinya, tidak ada. Tetapi kalau portofolio ini bisa berupa dokumentasi, sertakan dokumentasi yang pernah teman-teman raih, prestasi. Jadi setelah teman-teman menuliskan data diri, teman-teman juga harus bisa menuliskan apa saja prestasi yang pernah teman-teman capai gitu, ataupun di sini ada foto karya atau hasil kerja yang pernah dibuat atau dilakukan gitu. Jadi untuk portofolio sendiri ini dibuat maksimal 3 halaman gitu. Oke, kita lanjut. Setelah teman-teman mengisi portofolio, di sini ada pas foto setengah dan juga seluruh badan, atau bisa disebut dengan full body dan juga half body. Iya, full dan juga setengah ya. Setengah itu biasanya di atas perut sih. Di atas pusar Iya. Pusar dikit. Kalau yang laki-laki sih biasanya di atas sabuk. Di atas sabuk. Oh, berarti di sini sekitar pinggang. Iya. Saya ada contohnya, mau dilihat kan? Oh, boleh. Kelihatan nggak nih ya? Nanti mungkin minta aja gambarnya. Betul, nanti lihat kan ya. Baik. Selanjutnya kita lanjut nih ya Kak ya. Setelah mengumpulkan foto setengah dan juga seluruh badan, tentunya di sini teman-teman juga harus bisa mengumpulkan hasil pindai KTP. Apa pindai KTP itu itunya ya? Scanan, iya dalam bahasa scan Kak, hanya scan. Jadi ya KTP-nya difoto, kemudian di scan dan dibentuk dalam bentuk file ataupun PDF gitu. Iya. Setelah hasil pindai KTP, teman-teman juga harus bisa memindai KTM, kartu tanda mahasiswa atau surat domisili. Gitu, domisili asal teman-teman. Setelah itu teman-teman membuat karya tulis berupa esai tentang kebahasaan biasanya. Nah, kalau esai itu apa? Kalau saya tahu kan esai itu kan kalau saya di kuliahan atau esai itu kan ditanya terus saya jawab gitu, apa gimana tuh esai itu? Oh, jadi esai ini merupakan karya tulis Kak. Jadi bukan esai yang pertanyaan gitu ya. Jawab gitu. Jadi esai ini merupakan sebuah opini dari teman-teman mengenai kebahasaan. Biasanya sih tentang
masalah-masalah yang terjadi atau problematika tentang kebahasaan yang terjadi saat ini. Misalkan teman-teman bisa mengangkat esainya tentang campur kode di masa sekarang di ruang publik gitu ya, atau bisa juga teman-teman bisa kemunduran bahasa Indonesia di ruang publik, bisa juga mengangkat esai itu. Wah, saya kasih bocoran nih, bisa-bisa teman-teman bisa langsung masuk nih. Dari kasih tahu bocoran sedikit, ayo ikutan. Langsung masuk nih, bisa-bisa teman-teman. Kemudian setelah esai nih kayak setelah esai ini teman-teman harus bisa membuat surat kesanggupan berupa bermaterai. Nah, surat kesanggupan ini teman-teman bisa unduh atau bisa melihat contohnya di link yang sudah ditentukan, yang sudah disertakan di bio itu ya. Baik, selanjutnya di sini ada lagi nih Kak. Setelah itu teman-teman harus membuat mengisi formulir pendaftaran. Ya, unduh di link tersebut, di peran alat tersebut, betul. Kemudian setelah itu tangkap layar unggahan Twibbon. Nah, teman-teman setelah daftar pada link tersebut, teman-teman di situ ada buat Twibbon dulu, kemudian diunggah di Instagram, di Instagram pribadi teman-teman. Kemudian teman-teman harus tangkap layar tersebut dan dicantumkan pada link yang sudah ditentukan di formulir tersebut. Kemudian setelah itu ada sertifikat penunjang. Sertifikat penunjang ini berupa prestasi tentunya, prestasi yang pernah dicapai. Betul. Nah, dan di sini teman-teman dapat mengunduhnya yang tadi saya sudah jelaskan kembali di bio Instagram Dubas Banten. Kemudian setelah itu untuk tahapan pendaftaran sendiri ya, pembukaan pendaftaran ini dari tanggal 9 Maret. Kemudian insya Allah akan ditutup ini ya pada tanggal 31 Maret. 31 Maret. Nah, sudah lewat ya sebenarnya ya. Nah, di sini ada perpanjangan. Ada perpanjangan insya Allah sampai pertengahan April. Pertengahan April, berarti kira-kira tanggal 15 16 kurang lebih ya. Betul. Di sini ada pendaftaran tahap 2, iya betul. Tahap 2. Sampai 15 April betul. 15 April ya. 15 April. Nah, Kak, saya juga kan lihat di Instagram tuh tadi kan saya nyari-nyari informasi tentang Dubas Banten ini kan ya. Ini kenapa nih Kak? Maksudnya ada pengunduran jadwal untuk pendaftaran itu karena emang ada kendala apa nih Kak sebenarnya Kak? Oke, baik. Sebenarnya tidak ada kendala ya. Di sini kita sebagai ibaratnya panitia dari penyelenggara seleksi Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2022 ingin mengadakan pengunduran ini supaya teman-teman yang ada di Provinsi Banten nih, bibit-bibit unggul kita bilang ya, bibit-bibit unggul ya, yang ada di penerus pemimpin ya yang ada di Provinsi Banten ini bisa merasakan mendaftar menjadi peserta Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2022. Iya, jadi kalau kita tutupnya cepet, teman-teman yang lain kayak barusan ngeliat postingan teman-temannya yang mengunggah Twibbon nih. Pas dilihat, wah pendaftaran udah lewat nih, saya nggak bisa daftar, sayang banget nih. Makanya di situ kan kita perpanjang supaya teman-teman yang lainnya bisa merasakan ikut di bagian dari Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2022 seperti itu Kak. Nah, Kak, ini yang saya ingin tanyakan kembali nih, itu tahapan penilaian itu sendiri apa aja sih Kak yang ada di ajang pemilihan Duta Bahasa ini Kak? Iya, sebenarnya saya sudah kasih bocoran ya di awal tuh ya, tapi nggak apa-apa saya jelaskan kembali. Jadi untuk penilaian, kriteria penilaian ini sebenarnya rahasia dari kantor bahasa ya. Yang menilai dari kantor bahasa sendiri, kita juga tidak tahu bagaimana penilaiannya. Yang saya tahu itu tahapan-tahapannya aja ya. Baik, tahapan-tahapannya tentunya teman-teman mengisi formulir yang sudah disediakan, formulir berupa digital. Kemudian setelah mengisi formulir, tentunya teman-teman akan ada pengumuman tahap lolos pemberkasan. Setelah teman-teman lolos pemberkasan, kita saring. Kalau tahun saya sampai tahun kemarin itu diambil 60 besar. Nah, setelah 60 besar ini ada nih para pesertanya atau finalisnya gitu ya. Kemudian nanti di situ teman-teman diberi tantangan untuk membuat video. Videonya biasanya tentang kebahasaan gitu. Satu video atau karya ilmiah mungkin kayak
tentang video, Kak. Videonya aja. Tapi kalau untuk seleksi dari tahap 60 besar nih, sebelum jadi peserta nih, biasanya yang difokuskan adalah esai, teman-teman. Esai. Ya, kebanyakan dari teman-teman ini membuat esai kayak asal buat gitu, Kak. Asal buat kebanyakan. Iya. Padahal cukup disayangkan nih, kalau teman-teman tahu ya, ini kayak kasih bocoran nih, bocoran lagi nih, supaya teman-teman bisa lolos nih ya. Kak Zidan berbaik hati. Sebenarnya saya berbaik hati nih. Aduh, sebenarnya ini rahasia ya, tapi nggak apa-apa, dikit-dikit lah. Dikit-dikit aja. Sebenarnya yang dilihat ketika tahap administrasi menuju ke 60 besar adalah itu esai yang diutamakan, yang dilihat. Jadi seberapa mampunya teman-teman membuat esai, seberapa kritisnya teman-teman dalam mengelola esai tersebut gitu ya. Dan seberapa ininya teman-teman mengangkat esai tentang kebahasaan. Jadi kan opini ya, beberapa opini ya. Seberapa idealisnya teman-teman mengangkat esai kebahasaan tersebut gitu. Jadi yang diutamakan ada esai saat pemberkasan. Hati-hati teman-teman. Fokusin ya di esai ya. Gitu. Tapi Kak, misalkan ada nggak sih di sana tuh juri-juri itu kan ya? Betul. Itu ada seleksi wawancara juga kan ya? Nah, ada ya? Iya. Jadi setelah 60 besar masuk, ini membuat video tantangan berupa yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian nanti di tahap 40 besar nih, teman-teman sudah masuk tahap 40 besar, itu ada namanya seleksi wawancara ataupun tanya jawab. Nah, biasanya seleksi tanya jawab ini sudah ada jurinya. Sudah ada jurinya. Jurinya yang pasti sudah membidangi ini ya, yang sudah pasti membidangi. Jadi ada juri tentang kebudayaan nih, Kak. Jadi duta bahasa ini bukan hanya mahir dalam kebahasaan saja, tetapi harus bisa mengetahui juga tentang kebudayaan yang ada di Provinsi Banten. Ya, nanti kita akan ada juri dari kebudayaan, kemudian kita ada pastinya juri tentang kebahasaan, bahasa Indonesia, terus juga ada juri yang mampu di bagian bahasa asing. Betul. Kemudian setelah itu kan ada seleksi wawancara nih ya. Ya, dari 3 juri ini nanti tanya teman-teman, nanti ini tahapnya kemungkinan besar ini tahapnya melalui daring terlebih dahulu. Oh, daring ya, melalui online ya, daring. Setelah itu biasanya nanti teman-teman akan dibuatkan Zoom, nanti akan dimasukkan via Zoom, nanti dibuat ruang masing-masing ya, dibuat kamar masing-masing. Nanti di situ teman akan dimasukkan dan di situ bertemu dengan para juri gitu untuk diwawancarai. Nah, setelah seleksi wawancara selesai, terus teman-teman akan ada namanya seleksi UKBI. Apa itu UKBI? UKBI adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Gitu. Kemahiran bahasa Indonesia. Jadi UKBI itu teman-teman akan diselenggarakannya waktu tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu via daring lagi. Tapi pas waktu saya via luring karena memang saat itu COVID-nya ini masih baru-baru gitu ya. Jadi masih bisa bertemu nih, bertatap muka gitu ya. Tapi nggak tahu ya, untuk sistem sekarang kemungkinan besar sih kayaknya bakal luring nih. Teman-teman bakal bertemu dengan teman-teman yang lainnya 40 besar nih. Jadi mungkin lebih kerasa gitu ya. Nah, setelah itu wawancara sudah, tes UKBI sudah, barulah di situ nanti teman-teman mempersiapkan diri untuk menuju tahap karantina. Betul. Setelah tahap karantina berlangsung, barulah di situ nanti di tahap karantina langsung diambil finalis. Nah, setelah finalis barulah diambil 20 besar yang dimana 10 putri dan juga 10 putra. Nah, setelah itu barulah teman-teman masuk di tahap apa ya? Tahap final gitu. Tapi kalau udah 40 besar tuh udah termasuk finalis berarti kan? Sudah. Dan teman-teman sudah mendapatkan samir. Samir itu apa itu samir? Apa tuh samir itu? Samir itu bukan semir ya, Apa samir? Bukan samir sepatu, tapi samir itu selempang. Oh, selempang. Selempang duta bahasa. Tahun 2022 40 besar lah udah dapat lah teman-teman gitu. Itu udah masuk finalis lah ya. Sudah masuk finalis dan dapat samirnya. Betul. Nah, Kak, saya ini masih tertarik banget nih sebenarnya nih sama ini ya, duta bahasa ini kan ya. Saya ingin tahu dong Kak, misalnya kata-kata Indonesia yang non baku dan baku tuh, karena kan
mungkin kalau saya ini kan masih awam banget nih kayak tadi tuh Samir Iya. tuh apa Oh gitu iya, kan. Dan baik, itu tuh apa sebenarnya? Gitu. Oke, Contohnya, Kak. contohnya kita handphone nih, handphone nih ya. Handphone. Sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah gawai ataupun ponsel. Gawai ataupun ponsel. Eh, Ya karena handphone itu ya mungkin asing nggak ya? Handphone asing ya. Jadi bahasa Gawai ini atau ponsel. atau ponsel, betul. Apalagi Kak? Lagi ya, Lagi. laptop. Apa Laptop. yo? Tahu nggak bahasa? Indonesianya. Iya, Yang Ayo. saya tahu ya laptop. laptop. Iya. Nyerah nih San. Oke, bahasa Indonesianya laptop adalah komputer jinjing. Komputer jinjing. Oh, karena dijinjing. Betul. Lagi nggak? Lagi Seru ya. Boleh, seru ini. Seru. Mouse. 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 Heeh. Tahu nggak apa? Gerak apa? Alat gerak Oke, apa? baik. Mouse ini bahasa KBBI-nya yaitu adalah tetikus. Tetikus. Jangan ini benar-benar awam banget saya gitu. Tetikus. Saya tahu mouse, laptop, handphone gitu. Ini bahasa-bahasa Indonesia emang itu yang benar dan baku. Betul. Yang ada di KBBI ya. Mouse tetikus. Ingetin ya. Tetikus. Oke, kalau kakak nih, kakak sebagai MC nih atau host nih, tahu nggak nih bahasa Indonesia yang baik dan benar ya apa? Apa? Tahu nggak? Nggak tahu apa tuh? Ya saya tahu Oke, host apa? host tetap apa? host ya, pembawa acara gitu ya mungkin. Tapi yang lebih bakunya adalah pewara. Pewara. Pewara itu singkatan dari Iya, pemandu acara. pemandu acara. Iya, pembawa acara, pembawa acara. Oh, itu yang betul. baku ya? Betul. Ilmu baru lagi nih ya buat teman-teman nih. Seru banget kalau melihat bahasa baku dan baku yang sering-sering kita pakai itu ya masih awam kita dengar, Awam. tapi emang benar-benar itu bahasa baku gitu kan ya. Lagi nggak? Oh, satu lagi deh. Oke. Saya pengen tahu nih. Oh, iya, silakan. Yang benar nih. Musola. Musola apa? Kan ada yang musola, ada yang musola. musala, ada yang apa tuh? Yang benar tuh apa? Tadi tuh? saya kebetulan di depan itu sebutnya bukan musola, tapi musalah. Musalah. Karena ya kita bukan sholat, tapi salat. Yang benar adalah salat. Iya. Berarti yang Musalah. benar tuh musala. Musalah. Ya? Musala karena bahasa baku Indonesia itu Salat. bukan sholat. Nah, Tapi ilmu emang- baru lagi. Tapi emang kalau udah sekarang tuh udah sulit Kak ya, maksudnya Sudah terdoktrin, terbiasa sholat, sholat, handphone, laptop, apa tadi mouse, tetikus. itu udah kita udah terdoktrin, udah Betul. emang udah otak kita ya udah di situ. Musalah, ilmu Ini baru. tantangan banget sama duta. Tantangan, ya. betul. Tantangan bener-bener. Betul. Nah Kak, Tantangan banget. saya ingin tahu nih Kak, sebenarnya harapan Kakak sendiri nih untuk bahasa Indonesia tuh ke depannya seperti apa yang ingin Kakak? Oke, harapan saya ke depannya ini lebih terkhusus kepada pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Banten maupun seluruh Indonesia ya mungkin. Ya, kita cintailah. Cintai bahasa Indonesia. Dan kalau misalkan bahasa Indonesia ini punah, terus siapa yang akan melestarikan lagi? Dan selain itu juga kita harus bisa melestarikan juga bahasa daerah juga ya. Tapi tadi kakak lebih bertanya tentang bahasa Indonesia ya. Dan perlu kakak tahu nih ya, kakak tahu bahasa Indonesia ini akan menjadi bahasa kedua di ASEAN. Akan jadi bahasa kedua di ASEAN? Betul. Wow. Daripada bahasa Melayu. Kenapa dijadikan bahasa kedua di ASEAN? Karena di sini penutur bahasa Indonesia yang ada di Indonesia itu sudah melebihi dari 345 juta. Iya. Terus juga yang belajar bahasa asing, yang bahasa Indonesia nih dari orang asing ya, itu sudah lebih dari kurang lebih itu 100.000 Kak. 100.000. Luar biasa Jadi banyak yang menyukai bahasa Indonesia, betul. Dan pokoknya kenapa bahasa Indonesia sangat layak dijadikan bahasa kedua di ASEAN yang memang tadi itu. Dan satu sisi lagi bahasa Indonesia ini memiliki ibaratnya dorongan yang kuat dengan bahasa daerah. Dengan bahasa daerahnya Indonesia ini mampu
memberikan eksistensi gitu ya, keberadaan, dan memang bahasa Indonesia ini kayak sebagai pemersatu ya, ibaratnya Bhinneka Tunggal Ika ya, betul ya. Betul. Pemersatu antara bahasa-bahasa yang lain. Nah, kenapa makanya bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai bahasa kedua di ASEAN? Karena memang atas banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Nah, sebab itulah bahasa Indonesia bisa menjadi pendukung untuk bisa jadi bahasa kedua di ASEAN, seperti itu. Ya, betul. Nah, Kak, terakhir nih Kak, untuk silakan. teman-teman Bata Podcast yang mungkin ingin ikut ajang pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten, bisa nyari informasinya di mana nih Kak? Baik, teman-teman, bagi yang berminat untuk mengikuti seleksi pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2022, teman-teman silakan bisa langsung mengunjungi kanal Instagram. Kanal Instagramnya Dubas_Banten, atau teman-teman bisa menghubungi narahubung yang sudah disediakan. Ini saya sebutkan saja ya. Di sini ada tertera kontaknya, ini Faisal. Teman-teman bisa langsung dihubungi di 0857 7394 8499 berupa WhatsApp ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menghubungi Rida di 0899 1639 522. Iya. Oke. Kak, terima kasih nih Kak sudah mau datang ke studio Banten Podcast. Oke Kak, baik. Di sini sebelum kita tutup ya, sebelum kita tutup podcast kali ini, di sini saya mau mengajak jargon nih kepada Kakak dan juga teman-teman yang ada di rumah nih. Jadi jargonnya sesuai dengan Trigarta Bangun Bahasa nih Kak. Jadi saya contohkan terlebih dahulu ya. Jadi ketika saya berbicara Trigarta Bangun Bahasa, maka menjawabnya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Oke, siap. Bisa. Oke, baik. Oke, 1, 2, 3. Trigarta Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Oke, baik, nggak apa-apa. Bagus Kak. Oke, teman-teman Banten Podcast, sekian bincang-bincang bersama Kak Zidan Febriansyah dari Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020. Sampai bertemu lagi di tema-tema lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Iya, kasih juga Kak Wendy.